Podcast apa aja? Oke. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast apa aja. Ada apa? Apa aja? Apa aja? Halo guys, welcome back to our podcast. Dimana lagi tidak lain dan tidak bukan, dimana kita Di podcast apa aja? ada Ada apa? Apa aja? Intinya mah apa aja kawan? Gila, udah lama banget. Wah, suara motor. Gokil. Sudah lama sekali kita tidak muncul. Bertemu. Menunggu anjing emang. Biasa pakai BBS. Aduh. Kayaknya udahan aja dulu ya. Awal-awal udah mengkritik ya Anda ya. Gila sih. Sudah lama ya tidak euforia seperti ini, karena sebelumnya banyak hal yang janggal ya teman-teman ya. Gak cuman hanya dari diri kita doang. Terakhir podcast tuh kita ada kali ya masa pas Portugis masuk sini. VOC sekalian man. Lu datengin anjing Belanda lagi. Kita tarik lagi sejarahnya teman-teman. Oke. Apa kabar teman-teman? Sebelum kita bercanda gurau ya. Semoga sehat selalu teman-teman yang nonton. Mau lagi di rumah, lagi rebahan, lagi santai-santai bareng keluarga atau ya pokoknya Apa lagi teman-teman? menjalani tongkrongers dan rumahers. udah berasa vakum 5 tahun anjing, padahal cuma baru berapa bulan doang ya. Aduh. Semoga sehat-sehat ya teman-teman ya. Oke. Gimana Lukman? Gue lihat-lihat kayaknya udah bertambah umur ya. Enggak ya? Kayak gue dulu nambah umur lu enggak ya? Astaga. Aduh. Jangan dong. Gimana tapi Gini sehat apa? ya? Sehat Pak, masih dengan kesibukan saya seperti biasa sebagai seorang, selain daripada beban keluarga pun beban negara. Sepertinya sama deh. Betul. Aduh. Betul. Jadi makanya kita lakukan kegiatan ini untuk menutupi beban kita. Bener banget tuh. Bener banget. Oke. Jadi tanpa langsung banyak basa-basi ya kan, kerinduan ini kita akan balikin lagi dengan tema yang akan kita ungkit hari ini Pak. Iya sih, tema yang kita bakal ungkit tuh kayak jaga kesehatan emang penting. Tuh. Ya sih. Ya sih. Jaga kesehatan. Ih gila. Gak jadi mic. Jadi mic. Nah, karena kan apa ya, kesehatan itu kan penting Pak. Jadi kita bahas di podcast ini biar kayak teman-teman tuh di reminder oleh kita gitu. Apalagi ditambah kita belum ngucapin nih marhaban ya Ramadan ya teman-teman ya. Aduh. Ini Enggak gitu. Gimana? Ini. Marhaban ya Ramadan. Bulan puasa enggak dia tuh bukan bulan puasa lah. Iya, enggak afdol ya Pak, enggak afdol ya. Kayak bulan Februari ya. Jadi ya balik lagi, selamat untuk para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah puasa. Allah Ya. ya minhum. Waduh, jadi doa kita ya. Udah penutupan ya. Penutupan ya. Belum. Biasanya itu doa berantem sih Pak. Oh iya. Iya benar. Ngedoainnya langsung sebumi gitu. Langsung sebumi Pak. Pokoknya dimanapun lah teman-teman yang muslim
yang sedang menjalani ibadah puasa, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga teman-teman bisa menjalani puasanya full 30 hari. Jangan sampai kayak tetangga. Oke? Tetangga siapa tuh? Tetangga siapa? Kan kalau ketahuan siapa lagi ya, anjing. Oh iya, enggak apa. Tetangga rumah gua ada yang nonis. Itu mah emang gak ada kewajiban. Enggak puasa ya? Islam doang anjing. Goblok Nah. anjing. Nggak guyonnya kita bercanda ya teman-teman. Kita bercanda aja. Kok lucu sih. Astagfirullahaladzim, kita bercanda doang teman-teman ya. Kita kan toleransi Pak gitu. Jangan sampai ya. Oh, gua nggak puasa nih. Ya iya dia Katolik, Pak. Mukanya Islam Pak asli, mukanya muslimin buat ya. Toto Kristen anjing. Nggak taunya ya. Salah duga ya. Karena kan di bulan puasa juga kan ya lu tau lah, wartakjil itu kan nggak cuma hanya di kaum muslim doang Pak, ibaratnya bukan sesama kita doang nih takut kehabisan untuk beli gorengan, tapi kan ada kaum agama lain nih ikut berpartisipasi Pak, maksudnya gitu. Bagus sih sebenarnya, bagus itu untuk melariskan dagangan orang lain gitu ya, yang berjuang mencari pundi-pundi rupiah. Cuman tolonglah kita kan ada Benar. ininya Pak, spernya. Lumrah tapi nggak lumrah ya sebetulnya, kayak nggak apa-apa, memang daerah kan ini bagian dari support UMKM juga ya, nggak Betul. kan nggak ada bahasa kasarnya kita dagang nggak kenal agama ya, cuman tuh kayak bener. tolonglah. Gue nggak kebagian anjing, jangan sampai nanti pas Natal pohon Natal lu gue ganti jadi pohon kurma. Dekorasinya tetap masih ada seperti biasa, cuman kurma ini pelepah kurma. Pohon kurma ini. Pas banget makanya. Santa Claus Baik lagi. Jadi Habib. Jangan dilanjut. Udah cukup terlalu jauh. Jaga kesehatan tuh penting teman-teman. Gak cuman hanya badan kita doang, tapi pikiran juga harus sehat teman-teman. Kenapa lu? Kok gue mati? Ya jadi kalau kita fisiknya kuat, jalanin puasa juga enak. Ya kan? Ya mana ada sih Bang Monoy. Waduh, jadi kena. Mata gue kebakar anjing. Ribet. Ribet banget sumpah. Ini podcast baru mulai udah begini loh. Gue banget kata gue kok ini mah enggak kena mata lama-kelamaan pas nyala perih Pak. Kembali lagi ke topik ya teman-teman ya, masalah kesehatan tuh penting banget untuk apalagi kita lagi ngejalan puasa segala macam, terus juga dengan cuaca juga yang alhamdulillah kita diberikan sangat ya berubah-ubah ya, jadi entah hujan tiba-tiba terus panas gitu, tapi ya itulah kita dapat ujian, pasti kita dapat jalan juga kemudahan. Nah, sehat juga teman-teman. Yang tadi seperti gue bilang bukan hanya sebatas dari tubuh doang, tapi juga pikiran. Nah, pikiran tuh kayak gimana sih? Seperti apa sih contohnya gitu kan? Jaga kesehatan pikiran. Yang pertama, jangan stres teman-teman. Udah ada contohnya. Lu juga samanya ya. Lu mentang masuk topik tapi kamu kenapa? Jangan ketawa kamu, nanti berantakan kamu. Kan gue sengaja ada pakar ya. Tiba-tiba pakar, praktisi Pak saya. Saya bukan praktisi. Praktisi, tapi sekaligus juga ya. Benar. Nah, kalau dibilang pak, enggak juga ya. Nah, kalau misal semua orang yang melakukan dibilang pakar, tukang gali kubur berarti pakar gali kubur ya? Enggak ya, praktisi ya. Nah tadi kan balik lagi tuh Man ke kesehatan mental nih, untuk menjaga atau tips and triknya nih untuk bisa merubah mindset, menjaga mental kita tetap stabil gitu. Nah menurut tuh kayak gimana tuh Man? Kalau dari gua tadi udah tuh masalah tuh gua aja ngomong kalau mental kan
untuk balik lagi menjaga kesehatan mental itu banyak caranya sebetulnya. Salah satu ada bisa dengan kelola stres dengan baik, yaitu istirahat yang cukup, tetap berhubungan secara sosial. Lalu yang terakhir adalah luangkan waktu untuk sendiri. Jadi salah satu cara menjaga kesehatan mental, salah satunya itu tadi balik lagi menjaga yang pertama adalah kelola stres dengan baik. Nah di sini kita punya takaran kita sendiri dalam menghadapi suatu permasalahan. Kita bisa menakar, oh segini tuh gue masih bisa handle nih, oh segini gue udah nggak bisa handle. Nah kita perlu sadar dan melek terhadap hal itu gitu. Jadi ketika memang kita udah merasa di limitnya kita, nah di situ kita ibaratnya mungkin bisa, yang pertama kita punya pola kebiasaan sendiri nih, yaitu pertama pada saat kita gue mumet nih, gue stres nih dengan masalah ini, oke, gue biasanya nonton ini, gue biasa gue main game ini, gue melakukan ini apa segala macam. Dan kemudian kalau semisal memang dari situ kita nggak bisa, gue nggak bisa nih, ini terlalu, ibaratnya kita sudah merasa bahwa oke, ini ternyata di luar dari kapasitas gue nih. Itu yang berikutnya, yaitu yang kedua adalah istirahat. Nah istirahat di sini tuh punya makna yang luas juga sebetulnya, yaitu bisa dalam artian kayak banyak para roomers atau tongkrongers yang mungkin stres dengan kuliahnya, atau mungkin stres dengan pekerjaannya, ataupun juga dengan hal-hal lainnya. Ada kalanya perlu rehat sebentar gitu. Dalam artian ya udah, dalam artian di sini rehat itu sama halnya seperti kayak anak sekolah lah jatuhnya. Ibaratnya kan nggak ada salahnya ketika kalian ngambil istirahat, ataupun juga libur ya, anak sekolah juga ada liburnya. Dalam artian bukan berarti mereka lemah loh. Ibaratnya itu adalah bagian dari menjaga si produktivitas si anak-anak ini supaya mereka nggak sampai terjadi stres. Sama halnya juga dengan kita, walaupun kita udah dewasa tetap kita butuh itu gitu. Lalu yang ketiga adalah keep in touch, yaitu tetap berhubungan sosial. Nah di sini tuh berhubungan sosial itu punya makna yang luas, mulai dari berkomunikasi dengan teman-teman dekat, bisa juga melakukan aktivitas sosial lainnya seperti itu, dimana kita mungkin butuh interaksi dengan orang lain juga seperti itu. Lalu yang terakhir adalah dengan meluangkan waktu untuk sendiri, mungkin dari hal-hal tadi yang udah dijelaskan ya. Dari yang pertama, oke, gue udah tahu stresnya gue seperti ini bla bla bla, kemudian gue udah coba ambil istirahat nih, gue bahkan udah coba liburan juga, tapi kayak wah ini nggak terlalu ngaruh nih. Nah mungkin ada kalanya teman-teman perlu meluangkan waktu untuk sendiri. Nah dalam artian di sini nggak harus selalu kayak misalnya udah kerja resign yang lagi kuliah berhenti, enggak ya, jangan soalnya. Nah mungkin coba deh ambil waktu untuk sendiri, untuk menyendiri dulu. Dalam artian di sini menyendiri itu bukan merenungi apa istilahnya, bukan sendiri terus kemudian merenungi kesalahan apa ataupun meratapi penyebab stresnya teman-teman seperti itu. Tapi ya dalam artian menyendiri di sini adalah kayak istilahnya apa ya, self healing ya. Dari ibaratnya kalau mungkin dari teman-teman yang Islam dengan memanfaatkan momen puasa ini bisa diperbanyak ibadah, karena itu salah satu bentuk daripada kita self healing ataupun meditasi lah ya, mungkin untuk agama yang muslim lainnya ya. Jadi itu tadi istilah dari meluangkan waktu sendiri. Jangan dipakai waktu meluangkan sendiri itu hanya untuk sekedar meratapi nasib teman-teman aja, meratapi kayak gue hidup gini banget ya. Justru malah itu sebetulnya lebih ke apa istilahnya, bahasa kasarnya saya itu memperburuk, bahasa kasarnya gue itu memperburuk situasi. Makanya tadi yang paling pertama, kalau misal memang mau juga istilahnya ya udah kita kelola stres kita sendiri, kita cari reasoning kenapa kok bisa ini terjadi begini, antisipasinya seperti apa. Tapi don't push yourself, jangan terlalu termakan dengan istilah laki tidak bercerita. Ya sebenarnya nggak apa-apa, itu normal kok ketika laki-laki cerita terhadap temannya laki-laki lainnya untuk kemudian mendapatkan solusi dari permasalahan. Nggak apa-apa, itu normal sebetulnya, nggak bisa dianggap sebagai satu hal yang buruk gitu. A few moments later. Oke guys, jadi tadi udah cukup jelas sebenarnya sama bagian
Lukman ya kan membicarakan tentang bagaimana tuh kesehatan mental itu harus dijaga. Nah, kalau masalah fisik juga tadi tuh ya, nggak cuman hanya sekedar kayak gue ngomong, lu harus jaga kesehatan, lu nggak boleh nggak usah gimmick pakai kipas ya, nggak usah hanya sekedar ngomong doang gitu kan. Tapi gimana sih caranya untuk menjaga kesehatan fisik? Sebenarnya ada juga teman-teman, nggak cuman hanya sekedar dari mental doang tadi Lukman udah sebutin. Jadi caranya apa sih? Apalagi di bulan Ramadan begini bang, kan pasti capek, kita bawaannya ngantuk. Nah, begini teman-teman, justru kalau di bulan Ramadan ini kita tuh lebih harus bisa produktif. Kalau kita ngikutin hawa nafsu kita yang maksudnya kita ngantuk segala macam, ya kan menjadi malas-malesan dan kondisi fisik pun menurun. Jangan cuma semangat pas buka doang. Nah, cara gimana biar bisa untuk tetap semangat dan menjaga fitnya di tubuh kita? Itu yang pertama, kita olahraga pastinya. Olahraganya tuh gak usah berat-berat teman-teman. Kayak misalkan kalian angkat ini batu bata 10 truk tuh. Oh, enggak gitu. Nanti angkat batu bata apa truknya pak? itu itu malain. Enggak, maksudnya dengan cara-cara ya olahraga, terus juga melakukan hal-hal produktif lainnya. Contoh kayak gimana kalian gak mau kayak olahraga yang berat-berat, atau maksudnya yang pengennya duduk aja deh gitu. Bisa olahraga. Caranya gimana? Jangan tahu Anda. Caranya kalian misalkan lakuin hal positif. Oh, nulis sesuatu. Iya kan? Ngegambar kayak apa, kayak bukan duduk Tiba-tiba jadi mimpi langsung. Nah, kegiatan positif itu juga kayak nulis, terus juga misalkan kalian teman-teman tuh suka ngegambar, ya coba tuangin semua kreasi teman-teman tuh, karena itu juga bisa mengolah kreativitas kita gitu. Walaupun ya itu kan bukan fisik bang, itu kan pikiran, ya itu kan masuk juga sebenarnya ke kesehatan mental juga gitu loh. Ke fisik itu sebenarnya bisa sakit kalau dari mentalnya pun udah sakit. Nah, kenapa bisa menyambung begitu tuh? Kita nih, contoh, saat tadi Lukman udah sebutin, kayak misalnya stres lah ya. Stres itu kan bisa masuk ke fisik kita juga. Kita males-malesan jadinya, kita uring-uringan, bingung, kita gelisah segala macem. Kan jadi kacau pak, metabolisme tubuh juga keganggu. Makanya bisa diimbangi dengan apa? Olahraga gitu kan, olahraga kecil-kecilan ya, squat jam, nggak usah capek-capek banget lah. Misalkan mau buka nih 5 menit, nggak usah 5 menit sih, 15 menit lah, 15 menit sebelum buka kalian ngapain, kayak push up, sit up, squat jam. Nah, itu kalau untuk bagian itu sebenarnya dokter Tirta udah pernah ngomong. Jadi sebetulnya jam terbaik untuk olahraga, kalau kita perumpamakan kayak sekarang misal maghrib jam 6, sebetulnya olahraga terbaik itu dilakukan sejam sebelum buka puasa. Dan menurut gua ini medis dan emang secara prakteknya benar. Pertama, kalau secara praktek, kalau kalian sadar jam 5 tuh jam-jam puncak kayak wah anjing, ini kok maghrib kayak kita main HP gitu, terus kayak wah ini kayaknya udah setengah jam lebih. Pas lihat wah men baru 5 menit ternyata gue main HP, gue pikir udah dekat maghrib gitu kan, kerasa waktu tuh lebih lama. Nah jadi itu dari segi dari sudut pengalaman ya. Terus dari segi ilmiahnya ternyata dokter Tirta bilang bahwa di jam-jam segitu sebetulnya istilahnya apa ya, gue juga rada lupa, tapi intinya kalau yang gue tangkap adalah itu adalah jam terbaiknya untuk melakukan olahraga. Jadi olahraga itu sebaiknya dilakukan dekat buka puasa lah kasarnya. Karena kalau misal dilakuin sebenarnya kata orang-orang bagusan pagi bang. Ya nggak apa-apa kalau lu mau dehidrasi ya, karena pada saat olahraga itu kita banyak mengeluarkan cairan ya. Tapi nanti beresiko di siangnya. Dan benar juga tadi yang lu bilang bahwa dengan puasa itu nggak bisa dijadikan sebagai dalih buat males-malesan, kayak kan kita nggak makan nggak minum bang, jadi lebih lemah segala macam. Perang zaman Rasul pun ada yang diadakan di bulan puasa. Anda jangan menjadikan ini sebagai dalih buat malas-malasan. Istighfar enta. Kenapa gua? Tantrum. Ini tantrum aja. Astagfirullahaladzim, ini podcast.
kan ribet ya. Ya, jadi jadi bener teman-teman ya. Jadi bener teman-teman tadi kan ya mungkin bisa tadi bagus juga maksudnya diingetin nama Lukman dengan dasar yang kuat oleh dokter Tirta juga kan. Kalau melakukan olahraga itu 1 jam sebelum buka puasa ya kira aja jam 6 itu udah prepare buat buka ya jam 4 atau jam 5 sebenarnya sih nggak masalah. Kenapa? Karena gue tahu sekiranya jam 5 pasti kalian udah war takjil nih gitu. Ya jam 4-nya kalian bisa tipis-tipis untuk olahraga yang nggak usah terlalu berat juga gitu. Dan baik lagi intinya di podcast ini kita itu mengingatkan teman-teman untuk tidak malas-malasan di bulan puasa. Jadi kesehatan mental sama kesehatan fisik itu balik lagi. Gini, Nabrak masuk, ada gagasan tetap masuk meski Cuman belum puasa anjing. Jadi bulan puasa dulu Setiap kita hari. set-setan nggak jaga anjir. Kagak lah. Nggak, karena- Tetap. Kagak. Jadi settingannya ini tuh spesial, maksud gue special edition, ini spesial Ramadan. Jadi jangan dikata kayak nontonnya pas habis lebaran ini mah udahlah habis lebaran kagak usah lah olahraga begitu. Spesial atau limited edition Pak. Oh iya, Antara dua nih. Antara edisi spesial atau limited edition. Karena belum tentu semua orang bisa ketemu Ramadan tahun depan. ya kita doakan ya teman-teman ya, kita doakan aja, kita doakan. Iya itu pun nggak bisa, makanya gue bilang kita doakan saja yang terbaik. Maksudnya semoga di tahun depan kita masih dipertemukan kembali oleh bulan yang suci ini gitu. Dan amin. Dan podcast ini bisa memberikan nuansa yang baru lagi gitu kan, tips and trick untuk menghadapi bulan puasa berikutnya itu maksudnya. Jadi kalau kita udah bahas ini, mungkin di Ramadan tahun depan kita bakal bilang kayak kita nggak ada lagi yang dibahas, tinggal lihat aja konten kemarin ya. Terus di looping ya yang bagian itu yang pas baru lu tanya jangan salah lu, ini limited edition apa special edition, itu di looping lagi pak. Gak gitu. Ada podcaster malas ngomong. Enggak mau podcast, malas ngomong. Jadi paling itu aja teman-temannya, karena sebentar lagi kita mau sahur. Jadi ini jam-jamnya sebenarnya. Ya persiapan sahur kalau mau tidur. Baru gue ngomong Jangan ada disebut. podcaster malas Jangan ini. disebut. Jadi kan anggap aja lah setting waktunya sahur gitu. Ini tambahan dikit nih sebelum closing. Jadi Oke. kan tadi udah disinggung antara kesehatan fisik, maksudnya bahwa itu perlu dijaga juga, sama juga mental, karena menurut gue ini sebagai dua hal ini tuh perlu dijaga dengan seimbang gitu. Karena bahasa kasarnya sorry to say, buat apa lu punya fisik yang sehat tapi secara mental lu cacat, sorry to say nih ya, karena memang itulah salah satu pentingnya menjaga kesehatan mental itu. Karena ada beberapa penyebab kenapa kita harus ngejaga dua-duanya. Ada juga kok penyakit fisik yang ketika memang kalian udah kena, sama aja kalian sorry to say bahasa kasarnya cacat, bahwa itu jadi kayak satu penyakit yang nggak bisa disembuhin. Contoh sorry to say di sini banyak juga kok riwayat teman-teman masih muda kena penyakit Depresi. jantung. Itu kan sama halnya kan. Depresi Ini jantung. fisik dulu Nyambung. case-nya Pak. Oh, case-nya. Enggak depresi apa jadi tiba-tiba depresi jantung, gue todok lu. Bocah mentang-mentang anjir udah lama. Misalnya tiba-tiba anjir depresi jantung. Gimana tuh? Jantungnya doang depresi. Enggak jadi si anjing emang monyet. Jadi balik lagi kan sama halnya ketika jantung itu yang mungkin kalau dulu ya Pak ya, kalau kita lihat kan oh ini ada riwayat nih apa mungkin dari orang tuanya ada penyakit jantung, atau mungkin emang dia bawaan lahir, bahwa sekarang itu penyakit-penyakit yang dulu kita anggap sebagai penyakit turunan itu bisa jadi terjadi karena pola hidup kita. Iya, pola hidup, gue lupa ngomong. Sama halnya juga dengan mental health atau kesehatan mental. Ketika kalian udah kena entah, tapi gue kenanya kayaknya aman deh bang, gue cuma kena depresi.
kepala bapak kau cuman tetap bagaimanapun itu jadi suatu cacat permanen gitu loh, karena dibilang sembuh ya nggak bisa. Kalau emang benar Bener. depresi ya kan, penyakit mental health itu juga sama kayak kalau kita bahas soal dari ngejaga kesehatan fisik ini ya, sebenarnya kan banyak nih turunan-turunannya ya kan Pak. Sorry itu saya ada jantung, diabetes, ada stroke apa segala macam, sama juga dengan mental. Obesitas. Iya. Nah, ini bukan ngeledek ya, maksudnya mungkin Enggak, karena ini enggak ngeledek. Tapi bener ini, Cok. Ini gue negesin dulu dikit ya, maksudnya banyak orang yang menganggap kayak, oh ini kita ngomongin obesitas nih kayak apa yang orang jelek obesitas. Bukan, kita nggak ngomongin perkara bagus atau jeleknya ya, dalam artian secara penampilan. Tapi di sini kita bahas baik buruk dalam bentuk kesehatan. Gitu aja teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan ada salah-salah kata itu datangnya dari kita, kalau benar itu hanya dari Allah. Apa? Bentar. Buruan tutup karena billingnya udah mau habis. Monyet tadi, gue udah mau nutup ini. Udahlah gitu aja teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe lah. Thank you very much udah dengerin. See you in the next podcast. Bye-bye.